Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat SDM Polda Sulawesi Selatan. Salam presisi. Baik, berjumpa lagi dengan saya Aibda Mulyadi Wahid dalam acara podcast Biro SDM Polda Sulawesi Selatan. Saat ini kita akan mengangkat tema terkait Uwi Ungu, potensi pangan lokal yang tak terbatas. Namun sebelumnya pemirsa, di acara podcast kali ini saya kedatangan narasumber 3 personil Bintara Kompetisi Khusus lulusan tahun anggaran 2025. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Oleh karena itu, mari kita perkenalkan 3 narasumber kita yang akan membahas sesuai dengan topik kita pada pagi hari ini, yaitu Uwi Ungu. Nah, pertama yang memperkenalkan Pak Surya ya. Siap. Oke, silakan bisa memperkenalkan di pemirsa. Siap. Mohon izin Kunan, perkenalkan nama saya Suryadi Haris, sekarang bertugas di Polres Pangkep. Saya lulusan Bintara Kompetisi Khusus dalam bidang perikanan, prodi program studi budidaya perairan. Budaya perairan. Ya, Pak Surya ini lulusan Bakomsus 2025. 3 orang ini lulusan Bakomsus 2025. Ada yang jurusan perikanan. Nah, selanjutnya untuk Pak Akram ya, silakan memperkenalkan. Izin perkenalkan diri. Nama Bribda Akram, asal pengiriman Polres Maros. Ya. Lulusan Bakomsus tahun anggaran 2025. Jurusan Siap, izin jurusan pertanian, prodi agribisnis. agrobisnis ya. Siap. Oke, Pak Akram, makasih. Selanjutnya Siap, izin Komandan. Perkenalkan, saya Bribda Nabila Maimanah. Saya kemarin pengiriman dari Polrestabes Makassar. Saat ini saya tugas di Polres Goa. Kemarin saya Bakomsus Ketahanan Pangan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nah, ini include ya 3 ya. Ada jurusan perikanan, ada jurusan pertanian, dan ada jurusan kesehatan. Ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto tentang bagaimana merekrut Bintara Kompetisi Khusus yang mempunyai keahlian khususnya dalam mendukung program beliau, yaitu Astracita. Nah, pemirsa, meskipun di sini ada Bintara Bakomsus Perikanan dan Bintara Kesehatan, tapi kita lebih kepada sesuai dengan tema kita tentang pemanfaatan Uwi Ungu. Kemarin di Polda Sulawesi Selatan itu telah dilakukan penanaman bibit Uwi Ungu di lahan 225 meter persegi dengan jumlah bibit sebanyak 550 bibit. Nah, mungkin pemirsa penasaran, Uwi Ungu itu apa sih? Saya tuh malah berpikir Uwi Ungu itu ubi ungu, ubi jalar. Ternyata bukan ya? Bukan ya? Ternyata bukan. Nah, sekarang mungkin Pak Akram mungkin bisa dijelaskan apa itu Uwi Ungu. Siap. Izin Dan, jadi Uwi Ungu ini merupakan salah satu umbi-umbian yang memiliki antioksidan yang tinggi, vitamin C dan vitamin A serta serat yang tinggi. Jadi Uwi Ungu ini sangat baik untuk kesehatan. Berarti Uwi Ungu ini yang ditanam kemarin ya, yang ditanam di lapangan kemarin di lahan Polda Sulawesi Selatan itu, Uwi Ungu itu mengandung nutrisi dan serat yang cukup tinggi ya, baik untuk kesehatan. Kira-kira bagaimana produksinya nanti? Kalau dia atau kita jangan berbicara produksi dulu. Kita berbicara dulu proses tanamnya bagaimana, penyemaiannya bagaimana, terus mungkin bisa dijelaskan tentang bagaimana proses penanamannya. Mungkin ada jarak kah atau apakah? Jaraknya 10 meter kah atau berapa? Mungkin bisa dijelaskan? Izin menambahkan dulu, dan Ya. ubi ungu itu adalah umbi-umbian yang mirip dengan ubi tapi beda. Dan yang dimana kita tahu ubi ungu ini alternatif dari gandum, dan Oh iya. Alternatif dari sebuah gandum ya. Hampir sama manfaatnya. Untuk Uwi Ungu itu sendiri, dia ada beberapa tahap, mulai dari persiapan, pemilihan lahan, pemeliharaan, serta sampai panen. Jadi Uwi Ungu ini juga sebelum kita melakukan penanaman, kita harus mengetahui varietas bibitnya dulu. Bibitnya. Ya, jadi kita pilih bibit yang unggul. Dan seperti yang kita tanam kemarin itu bibit yang kita dapatkan dari
Mabes ya, Una. Mabes ya? Siap. Betul. Ya, jadi itu bibit yang dikirim dari Mabes kita buat di sini untuk lakukan pembibitan. Nah, setelah dilakukan pembibitan selama kurang lebih 1 bulan ya, 1 bulan. Nah, setelah dilakukan pembibitan di polybag itu kita potong kecil-kecil dan disimpan di polybag. Nah, terus jangka waktunya sekitar 1 bulan. Setelah 1 bulan tumbuhlah tunas dan akarnya. Setelah itu dilakukanlah pemindahan ke lahan. Nah, pemilihan lahan tersebut juga itu harus terpenuhi nutrisi dari paparan sinar matahari. Ya, sekitar 6 sampai 8 jam lah. Waduh. Terkena sinar matahari. Ini kalau musim hujan gimana ini kira-kira solusinya? Nah, sebenarnya itu masuk di tahap pemeliharaan. Siap. Saran terbaik untuk mendapatkan hasil yang baik adalah pendapatan cahaya matahari 6 sampai 8 jam per hari. Itu untuk mendapatkan hasil yang baik. Nah, setelah itu kita lihat juga tanahnya. Maka dilakukan pengujian tanah. Siap. Iya, betul. Jadi kemarin kalau tidak salah kita di Polres dibagikan alat pengukur pH tanah. Testur tanah gitu ya. Siap. Iya, betul. Jadi kita ukur tanahnya. Jadi ukuran pH tanah itu 0,5 sampai 7. 0,5 sampai 7 Siap. Dan setelah itu kalau misalkan tanahnya sudah sesuai, maka kita lakukan pengolahan, dibuat. Tapi kemarin tanah sudah diukur pH-nya ya? Yang waktu kita tanam ini? Sudah, benar. Oh sudah ya? Siap. Berarti memenuhi standar untuk ditanam. Ya. Nah kalau boleh tahu, itu uwi ungu itu daunnya itu merambat ya? Dia merambat atau dia gimana? Siap, izin ya Bunda. Uwi ungu sendiri itu daunnya merambat Bunda. Oh merambat. Dan dari awal panen sampai panen itu kisaran 9 sampai 12 bulan Bunda. Siap, Bunda. Kita ini kemarin ini sudah nanam nih. Siap. Sudah nanam. Itu 550 bibit. Siap. Udah kita tanam serentak kemarin yang dihadir Bapak Karo dan Bapak Kababingkar serta Sekretariat Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan. Nah, kira-kira proses jarak ini supaya ini dia sudah bisa dipanen itu berapa lama kira-kira? 8 sampai 9 bulan. Oh, lama juga ya. Siap. Saya kira 8 sampai 5 minggu. Siap. 9 sampai setahun ya. 9 sampai Berarti dia kayak ubi kayu gitu ya. Iya, Dia ditanam berbentuk. Siap. Oh, gitu. Nah, kira-kira tadi Mbak sampaikan bahwa mengandung nutrisi. Terus pengolahannya seperti apa kalau bisa dijadikan apa dia itu uwi ungu? Mungkin pemirsa mungkin baru dengar uwi ungu. Nah, mungkin bisa dijelaskan uwi ungu itu setelah mau diproduksi itu dijadikan apa dia? Terus apa manfaatnya untuk ekonomi kita? Bisa dijelaskan? Baik, izin Komandan. Jadi uwi ungu ini kan kaya akan nutrisi seperti antioksidan, vitamin C, vitamin A, serta serat. Nah, dari pandangan kesehatan, antioksidan itu baik untuk jantung. Iya. Izin, jadi uwi ungu ini juga mengandung karbohidrat yang kompleks, di mana jika suatu makanan mengandung karbohidrat yang kompleks, maka rasa kenyang kita itu lebih tahan lama. Jadi uwi ungu ini sangat baik untuk orang yang sedang diet, orang yang sedang mempertahankan berat badannya, dan juga uwi ungu ini sebagai pengganti beras atau karbohidrat yang kita butuhkan untuk tubuh kita sendiri. Dan di sisi lainnya juga uwi ungu juga itu memiliki indeks glikemik yang rendah sehingga dapat memperlambat kadar gula darah yang ada dalam tubuh kita. Jadi pada saat kita makan kadar gula darah itu tidak langsung melonjak tinggi. Jadi dia ini bagus sebagai pengganti beras. Lalu uwi ungu juga ini bisa diganti sebagai pengganti gandum. Jadi uwi ungu ini diproses menjadi pengganti gandum seperti tepung, dan tepungnya ini bisa kita olah menjadi roti atau bahan-bahan yang membutuhkan tepung seperti itu, Komandan. Wah, saya cocok makan uwi ungu kayaknya ini pemirsa karena berat badan saya naik ini, obat diet ini. Maksudnya
setelah dipanen ini, uwi kan masih berbentuk baku, dipotong lalu dimakan begitu, atau dimasak dulu. Bisa diolah Komandan, bisa Diolah ya. direbus atau Direbus. ya, tapi sebaiknya direbus karena kalau digoreng ya ada minyaknya juga, jadi menambah lemak juga. Lemak Komandan. juga ya, aduh batal nih kalau begini. Nah pemirsa, uwi ungu ini ternyata mengandung banyak manfaat bagi kesehatan tubuh kita. Jantung yang mempunyai gula darah tinggi, yang mempunyai gangguan pencernaan, ternyata manfaatnya sangat besar bagi kesehatan kita. Nah, kita berbicara ini ya, adik-adik sekalian, kita berbicara tentang produktivitas uwi ungu ini. Kira-kira dia bisa bersaing tidak membackup pangan beras, jagung, uwi ungu? Kira-kira seperti apa? Seperti apa uwi ungu ini diproduksi? Bagaimana menarik petani untuk menanam uwi ungu? Mungkin ada semacam tips yang bisa disampaikan kepada para kelompok tani yang ingin membudidayakan pekarangan pangan bergizi melalui komoditi uwi ungu. Siap, izin Munan. Jadi sejak tahun 1970 itu sampai sekarang, Indonesia itu masih tergantung dengan impor gandum. Impor gandum ya? Siap. Ya, makanya harga gandum setiap tahunnya mengalami kenaikan. Ya. Nah, disinilah Polri hadir untuk melakukan budidaya uwi ungu. Nah, karena uwi ungu ini bisa dibuat jadi gandum. Nah, sedangkan gandum banyak manfaatnya. Dijadikan tepung, banyak manfaatnya. Bisa dijadikan kue lah, bahan-bahan kayak mie. Ya, bisa. betul. Jadi ini adalah program pendukung dalam rangka apalagi mendukung program pemerintah itu MBG. Berarti kita kalau uwi ungu ini serentak seluruh Indonesia, kita tidak usah berbicara Indonesia, Sulawesi Selatan saja lah, memanfaatkan lahan yang ada untuk ditanami uwi ungu itu bisa menyuplai ya ketahanan nasional. Apalagi yang utamanya tentang gandum. Keren. Dan pemirsa, saat ini Polda Sulawesi Selatan sudah bergerak loh. Polda Sulawesi Selatan dengan seluruh Polres jajaran di 25 kabupaten kota yang ada di wilayah Sulawesi Selatan sudah bergerak menanam uwi ungu. Pastinya Polda Sulsel akan mempunyai peran aktif dalam mendukung produktivitas pangan lokal, mensejahterakan petani, dan tentunya mewujudkan cita-cita Presiden Bapak Prabowo Subianto. Nah, ini saya lihat pada tegang-tegang ini, relax dulu ya. Nah, jadi produktivitasnya sudah, alur penanamannya sudah, proses tanamnya, perawatannya sudah kita jelaskan tadi, sangat luar biasa penjelasannya dari adik-adik Bakomsus ini. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Kira-kira dalam satu lahan ya, anggaplah 1 hektar, itu bisa menghasilkan produksi uwi ungu itu berapa ton? Kira-kira dalam 1 hektar itu. Supaya para kelompok tani yang memiliki lahan, yang berminat untuk menanam uwi ungu, bisa juga melakukan actionnya nanti. Mudah-mudahan dengan lihat podcast ini, pemirsa, para kelompok tani bisa memanfaatkan lahan yang ada di sekitarnya untuk menanam uwi ungu. Izin menjawab dan yang dimana yang saya tahu itu melalui Zoom Mabes kemarin dan yang dimana hitungannya 1 hektar itu ada 10.000 pohon. 10.000 pohon bisa menghasilkan 5-7 kilogram uwi ungu dan target produksi 49,95 juta ton uwi. Adapun harga yang dipaparkan kemarin bulan yang saya tangkap, harganya itu per kilonya 20.000 per kilogram. Wow, siap. Lumayan itu. Siap. Dapat mensejahterakan petani itu 20.000 per kilo. Jadi dalam 1 hektar itu bisa menghasilkan 50.000 pohon. 50.000 pohon. Dalam 1 hektar. Kalau ditonkan, 10.000 pohon. kilo atau dia kilo ya? Tidak, 1 hektar 10.000 pohon. 1 hektar. 10.000 pohon dan satu pohonnya itu dan hasilnya bisa 5-7 kilo. Satu pohon ya? Siap. Dia itu umbi-umbian yang tidak
seperti ubi Unan. Dia bentukannya tidak beraturan Unan. Kalau ubi ungu ini Unan. Iya, iya. Siap. Nah, pemirsa, bahwa dalam kemandirian pangan melalui budidaya uwi ungu sebagai komoditas lokal serta alternatif untuk sumber pangan cadangan itu dapat diolah menjadi tepung, gluten free, mie, snack, beras, roti, kue, keripik, minuman maupun produk pangan sehat lainnya. Mengapa budidaya uwi ungu itu perlu dilestarikan? Pertama, yaitu cadangan pangan alternatif. Sebagai cadangan pangan alternatif. Yang kedua, memenuhi tepung dalam negeri. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian yang sifatnya adaptif. Oleh karena itu, pemirsa, kami mengajak kepada seluruh masyarakat Sulawesi Selatan, jika memiliki tanah atau lahan pekarangan, silakan berkoordinasi dengan Polres-Polres setempat untuk meminta bibit uwi ungu. Pastinya Polri akan selalu mendukung kegiatan masyarakat yang ikut melaksanakan komoditi uwi ungu di lahannya masing-masing. Nah, mungkin podcast kita cukup untuk hari ini sebagai closing statement. Mungkin kami serahkan kepada masing-masing untuk memberikan closing statement terakhir sebelum kita tutup podcast kita hari ini. Yang pertama mungkin untuk Bribda Surya, silakan. Jadi kami mengajak seluruh masyarakat, khususnya di Polres Pangkep, agar mempersiapkan lahannya untuk ditanami uwi ungu. Karena kenapa? Ini salah satu bentuk pendukung kami untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, selanjutnya Pak Akram. Saya Bribda Akram mengajak seluruh masyarakat di kewilayahan Polda Sulawesi Selatan untuk menjaga program ketahanan pangan ini. Izin. Oke, selanjutnya Mbak. Siap, izin Komandan. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk membudidayakan uwi ungu ini, karena uwi ungu juga ini baik untuk kesehatan, dan uwi ungu juga sebagai makanan pengganti nasi yang sangat baik untuk tubuh kita. Sekian. Baik pemirsa, demikianlah bincang kita melalui podcast Biro SDM pada pagi hari ini. Bertemu lagi kita kembali pada podcast dengan tema yang berbeda pastinya. Dan pastinya Biro Sumber Daya Manusia atau Polda Sulawesi Selatan mendukung penuh kegiatan program ketahanan pangan Bapak Presiden Prabowo Subianto guna mencapai swasembada pangan di 2026 ini. Sekian dan terima kasih dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.